Selamat datang di podcast kami di Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, dan terima salam dari saya PPKH Atmajaya. Salam Advokat. Perkenalkan, saya Andika Tidame, sarjana hukum, dan di kesempatan kali ini saya mengundang salah satu narasumber yang tidak lain adalah Kepala Pusat Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, disebut dengan kasih Pak Hengki, yang panggilan sehari-hari kita. Beliau ini sangat mumpuni di bidang-bidang hukum, apalagi beliau adalah salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Gimana Pak? Apa kabar Pak Hengki? Baik ya Mas. Puji Hati Tuhan. damai gimana kabarnya? Puji Tuhan, saya juga baik Pak. Wah, sesuai dengan namanya ya. Iya, Hati damai itu kan harus selalu memberikan kedamaian. Nah, Termasuk kepada sobat-sobat hukum dimanapun Anda berada, kira-kira begitu ya. iya, kita kan pencari keadilan ya Pak. Dimanapun kita pergi dan berada, selalu mencari keadilan. Kita bukan mencari keadilan. Jadi apa Pak? Kita yang membantu para pencari keadilan, kira-kira begitu. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak atas waktunya. Di sini mungkin video podcast kami yang pertama ini ingin menanyakan gimana sih bantuan hukum itu. Bantuan hukum itu kan pemerintah itu kan sudah mengeluarkan undang-undang tentang bantuan hukum itu 16 tahun 2011, yang mana di dalam undang-undang bantuan hukum itu kan diturunkan di beberapa peraturan operasionalnya. Bahkan ada yang di dalam bentuk Permen Kumham, ada lagi dalam bentuk perma tentang bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu itu. Sebenarnya kalau dari segi regulasi menurut saya sudah banyak ya, dan sudah ada itu. Nah, tinggal bagaimana organisasi bantuan hukum itu yang mana sudah diberikan kesempatan ya oleh pemerintah untuk bisa melayani bagi para pencari keadilan. Memang di sini disebutkan bagi masyarakat yang tidak mampu. Itu yang tentunya menjadi perhatian pemerintah, yang nantinya dapat memberikan layanan keadilan bagi semua masyarakat. Oh, oke. Untuk indikator penerimaan bantuan hukum itu, apakah yang maksudnya bagi masyarakat kurang mampu ataupun semua orang bisa mendapat bantuan hukum Pak? Ya sebenarnya kalau kita kan sebenarnya di aturannya sudah ada yang tadi saya sampaikan ya, di peraturan Menteri Hukum dan HAM itu sudah disebutkan di sana bagi pencari keadilan yang notabene tidak mampu, syaratnya salah satunya adalah dia wajib untuk membawa surat keterangan tidak mampu selain identitas lain. Itu merupakan syarat utama dan tentunya disesuaikan dengan identitas ya, KTP, yang mana ketika dia misalnya ingin mengakses keadilan melalui organisasi bantuan hukum, misalnya kayak kita BPKH, kemudian mereka mau mengakses ya syaratnya adalah SKTM. Tapi mohon maaf Mas Andika, untuk saat ini BPKH belum terakreditasi. Jadi kami kemarin sempat terakreditasi tapi sekarang belum, tetap tidak menjadi soal. Kami juga memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, syaratnya harus ada surat keterangan tidak mampu. Nah nanti ini ketika kita nanti sudah banyak ya perkara yang kita dampingi dengan SKTM, kita nanti bisa untuk mengajukan kembali ke Kementerian Hukum dan HAM melalui Kanwil untuk bisa mendapatkan akreditasi, dan tentunya semakin luas lagi Ya, semoga ya teman-teman. Orang yang bisa kita bantu untuk mencari keadilan. Semoga kita doakan bareng-bareng ya Pak. Pasti ya, kita tidak mendoakan ada masalah, tetapi kita berusaha untuk membersamai mereka, mendampingi para pencari keadilan. Ini Pak, ada salah satu lagi mau saya tanyakan. Tadi kan saya melihat Pak Iki menjawab bahwa ada SKTM. Ya. Kalau untuk masyarakat yang ingin datang, misalkan datang ke PPKH, tidak mempunyai SKTM, itu bagaimana? Kita berbicara bantuan hukum itu, kita tunduk pada undang-undang yang ada, memang syaratnya harus SKTM, surat keterangan tidak mampu. Nah, tapi kalau ada yang notabene dia mampu untuk meminta
legal advice ya, atau saran hukum ya kita siap untuk bisa berikan. Oke Pak, mungkin kan ini jadi pertanyaan dari masyarakat. Apakah PBKH itu sama enggak dengan LBH lain atau kantor pengacara lain? Ya, kalau organisasi bantuan hukum sepanjang dia organisasi bantuan hukum tentunya sama dari segi spiritnya kan. Iya. Namun yang membedakan kalau di pusat bantuan konsultasi hukum Kota Atma Jaya memang ada beberapa perkara-perkara yang tidak dapat kita tangani. Kenapa tidak dapat kita tangani? Karena Mas Hadi Damai tahu spirit kita kan Katolik ya, artinya ada beberapa kasus-kasus yang ketika bertentangan dengan nilai Kristiani kita tidak bersedia. Itu kemungkinan yang membedakan. Iya. Kalau untuk yang tadi nilai-nilai Kristiani Pak, ada kan misalkan teman-teman dari rumah atau kasus seperti apa ya Pak? Kira-kira yang kita bisa tangani atau tidak kita bisa tangani untuk di pusat bantuan hukum sendiri? Yang jelas kasus-kasus yang konteksnya adalah terkait dengan kekerasan seksual ya. Kita tidak bersedia untuk mendampingi pelaku yang kekerasan seksual. Kemudian kasus-kasus yang berkaitan dengan pembunuhan, kita juga tidak berkenan untuk pendampingan terkait dengan pelakunya. Ya, seperti itulah Mas Adi. Oke. Pak. Dari kami juga mungkin Pak, mungkin mensarankan untuk teman-teman jika memerlukan bantuan hukum, apalagi di wilayah Yogyakarta ya Pak, khususnya daerah istimewa Yogyakarta. Daerah istimewa Yogyakarta, mungkin silahkan menghubungi kami. Nanti mungkin di komentar atau di podcast ini nanti kami taruh linknya sama nomor untuk bantuan. Seperti itu ya Pak. Dan jangan lupa Mas Andi, Apa Pak? di pusat bantuan dan konsultasi hukum itu ya tadi disampaikan ya bahwa konsultasinya itu tidak harus offline. Kita bisa konsultasi online juga. Jadi sebenarnya bagi para pencari keadilan dimanapun Anda berada ya, kita bisa mengakses ya keadilan itu ke PBKH bisa melalui link, atau jangan lupa follow Instagramnya. Harus punya Instagram. Iya Pak. Karena follow Instagram, di deskripsi itu sudah ada form konsultasi online di sana, teman-teman bisa mengakses di sana. Di seluruh Indonesia pasti bisa. Ya Pak. Kalian bisa dimanapun berada kalian akses itu. Tapi kembali lagi tadi ya, untuk bantuan cuma-cuma itu khusus untuk area daerah istimewa Yogyakarta. Tapi bagi yang di luar DIY, teman-teman mau konsultasi hukum gratis, tinggal ketik saja, cepet banget kok. Nanti kita akan jawab secara cepat ya, tentunya dengan para teman-teman yang sudah menghubungi. Nah itu ya teman-teman. Silakan kalau misalkan teman-teman yang tadi yang saya bilang, silakan teman-teman punya masalah hukum ya Pak. Ya. Masalah hukum. Tentunya masalah hukum, jangan masalah percintaan. Itu lagi. Ya, itu beda lagi nanti. Beda lagi ceritanya. Nah, silakan ya teman-teman. Kami bukan cuman secara tapi ini kita bukan promosi. Nah, kita tidak promosi, tetapi kita hanya memberikan layanan supaya orang-orang mengetahui. Jangan lupa follow Instagram kami, dan kami juga punya website tentunya. Iya. Di website itu banyak informasi yang terkait dengan permasalahan hukum apa yang bisa ditangani dan kita berikan saran begitu. Mungkin video pertama kami teman-teman yaitu berbincang-bincang soal bantuan hukum. Tadi narasumber kami Pak Hengki sudah menjawab dengan beberapa komponen-komponen yang paling penting di bantuan hukum seperti apa, apalagi prosedur dari PBKH. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih Pak atas waktunya, kesempatan dari Pak Hengki. Dan nanti jangan lupa disampaikan jam kerja kan. Oh, jam kerja. Kan, oke. Di semua kan ada toh. Ya. Nanti jam kerjanya kita kapan? Senin sampai dengan Jumat. Dan jangan takut ya. Libur pun kami tetap ada untuk kalian meskipun dalam bentuk online. Apa tadi Pak? Kalau nggak salah untuk liburnya itu ada asasnya Pak. Apa asasnya itu? Karena kalau bagi kami itu justice denied, justice kebalik Mas. Justice delayed, justice denied. Justice delayed. Ketika keadilan itu ditunda, memunculkan ketidakadilan. Seperti itu teman-teman.
Ini Pak, kami juga punya slogan, mungkin Pak Hengki masih bisa mengikuti slogan kami untuk penutup Pak sebagai Gimana penutup. gimana tuh? Jadi PBKH Atma Jaya, Salam. salam Advocate. advocate. Pak, kamu tahu nggak filosofinya kenapa salam advocate itu? Ini Pak, saya jadi pertanyaan, kenapa kau advocate? Kan advocate itu cantik ya, cute kan cantik. Bukan, advocate itu manis. Oh manis. Jadi bagaimana? Filosofinya Filosofi ini, kalau kita bicara advocate itu adalah selain dia mendampingi dalam konteks tadi ya, apa namanya, para pencari keadilan itu, tapi kita siap kok untuk tidak tadi ya memberikan bantuan hukum secara cuma. Siap. Itu yang membedakan. Ya teman-teman yang Ingat mulia itu. ingat. Jadi Kita mulai. mulai. Ya. PBK Fakultas Hukum Atma Jaya. Salam advocate. advocate. Dadah. Terima kasih.